Kepada kuasa hukum penggugat dan tergugat serta panitera, silakan memasuki ruang persidangan. Tata tertib persidangan. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang. 4. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Dan siapa yang membawanya wajib menyisipkan pada tempat yang disediakan khusus untuk itu, yaitu di panitera muda pidana. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 8. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 9. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tindakan mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Baik, silakan duduk. Sidang Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A khusus yang mengadili perkara perdata gugatan perbuatan melawan hukum dengan nomor registrasi 127-PDT.G-2026-PN Palembang antara Badriah sebagai penggugat melawan Aliatri Ratu Azhara sebagai tergugat 1 dan Valencia sebagai tergugat 2 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada kuasa hukum penggugat, apakah pihak penggugat hadir sendiri atau diwakilkan? Diwakili yang mulia oleh saya sendiri, Najwa Kuliah SHMH, dan rekan saya Nagita Makarani SHMH. Kami berasal dari kantor hukum Nana Law Firm. Pada kuasa hukum tergugat, apakah pihak tergugat hadir atau diwakilkan? Diwakilkan oleh saya, Anastasia Putri SHMH, dan rekan saya Iqbal Ramadan SHMH dari kantor hukum Anasti Law Firm selaku kuasa hukum tergugat yang mulia. Baik, masing-masing kuasa hukum silakan maju ke meja majelis hakim guna menyerahkan surat kuasa hukum kalian.
silakan duduk. Baik. Baik, karena para pihak sudah lengkap dan berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Perma nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan, maka majelis hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Apakah para pihak ingin menunjuk mediator sendiri atau ditunjuk dari pengadilan? Penggugat bagaimana? Kami akan menunjuk mediator sendiri, Yang Mulia. Baik, tergugat bagaimana? Kami juga akan menunjuk mediator sendiri, Yang Mulia. Baik, majelis hakim memberikan waktu maksimal 30 hari untuk melakukan mediasi. Panitra, 30 hari dari sekarang jatuh pada hari dan tanggal berapa? Hari Jumat tanggal 27 Februari 2026 Yang Mulia. Apakah ada jadwal persidangan pada hari itu? Tidak ada Yang Mulia. Baik, sidang hari ini dicukupkan dan akan dilanjutkan kembali pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2026 di tempat yang sama, Pengadilan Negeri Palembang. Sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara perdata gugatan perbuatan melawan hukum dengan nomor registrasi 127-PDT-G-2026-PN Palembang antara Badriah sebagai penggugat melawan Aliatri Ratu Azhara sebagai tergugat 1 dan Valencia sebagai tergugat 2 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana para pihak? Sudah mencapai kesepakatan dalam mediasi atau belum? Penggugat Belum, bagaimana? Yang Mulia. Belum? Tergugat bagaimana? Kami juga belum mencapai kesepakatan, Yang Mulia. Baik, karena mediasi resmi dinyatakan gagal, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku, sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat gugatan dari pihak penggugat. Kuasa hukum penggugat diperkenankan untuk menyerahkan salinan gugatan kepada majelis hakim. Dan pihak tergugat, apakah kuasa hukum sudah siap? Siap, Yang Mulia. Silakan duduk. Silakan kuasa hukum penggugat untuk membacakan poin-poin utama dari gugatan saudara. Baik, Yang Mulia. Kepada yang terhormat, Ketua Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Nabila Aprilia SHMH dan Nagita Maharani SHMH. Kami yang merupakan advokat pada kantor hukum Nana Law Firm yang beralamat di Jalan Macan Lindungan, Komplek Ruko Grand Macan Residence Blok D nomor 7. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Januari 2026, bertindak untuk dan atas nama Badriah, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Aliatri Ratu Azhara, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Kedudukan dan kepentingan hukum penggugat berdasarkan dalil-dalil berikut. 1. Bahwa penggugat adalah Badriah selaku pihak pembeli yang beritikat baik atas sebidang tanah seluas kurang lebih 800 meter persegi yang terletak di Jalan Sukabangun 2, Kota Palembang, yang selanjutnya disebut sebagai objek sengketa dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Taka, sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Sukabangun 2, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Dewi, dan sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Jabadi. 2. Bahwa objek sengketa semula merupakan tanah dengan sertifikat hak milik atau SHM nomor 1234 garing Sukabangun atas nama tergugat 1 Alia yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang pada tahun 2015. 3. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2019 penggugat telah melakukan transaksi jual beli atas objek sengketa dengan tergugat 1 di hadapan PPAT atau notaris Adinda Ayu Putri Amriati SHMKM sebagaimana dituangkan dalam Akta Jual Beli nomor 5 garing 2019 dengan harga sebesar 800 juta rupiah. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. 19. Bahwa selain kerugian materi, penggugat juga mengalami kerugian imaterial berupa tekanan psikologis, keresahan, rasa tidak aman, dan ketidakpastian hukum yang berkepanjangan akibat sengketa akuo. 20. Bahwa berdasarkan pasal 28H ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 ditegaskan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang. 21. Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta dan dasar hukum tersebut di atas, maka jelas penggugat mempunyai kedudukan hukum dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan akuo guna memperoleh perlindungan hukum, kepastian hukum, dan keadilan atas hak miliknya yang telah dirugikan oleh para tergugat. Kewenangan Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus memeriksa gugatan akuo. 1. Bahwa secara kompetensi absolut, gugatan perbuatan melawan hukum inkasu merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus dalam lingkungan peradilan umum. Karena perkara akuo merupakan sengketa keperdataan mengenai hak atas tanah dan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 2. Bahwa secara kompetensi relatif, gugatan perbuatan melawan hukum inkasu diajukan melalui Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara akuo berdasarkan ketentuan pasal 118 ayat 1 IR yang menyatakan gugatan perdata yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123. Kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya. 3. Bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 800 meter persegi terletak di Jalan Sukabangun 2, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Posita. Bahwa penggugat adalah pihak yang mempunyai kewenangan hukum atas sebidang tanah seluas kurang lebih 800 meter persegi yang terletak di Jalan Sukabangun 2, Kota Palembang. Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa. Dengan batas-batas, sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Taka, sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Sukabangun 2, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Dewi, dan sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Jabadin. 2. Bahwa objek sengketa semula merupakan tanah dengan status sertifikat hak milik atau SHM nomor 1234 dari Sukabangun atas nama tergugat 1, alia yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang pada tahun 2015. 3. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2019, penggugat telah melakukan transaksi jual beli dengan tergugat 1 atas objek sengketa dengan harga sebesar 800 juta rupiah. 4. Bahwa transaksi jual beli tersebut dilakukan di hadapan PPAT atau notaris Adinda Ayu Putri Amriati SH MKM dan dituangkan dalam akta jual beli nomor 5 tahun 2019. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. 28. Bahwa dengan demikian total kerugian material yang dialami penggugat adalah sebesar 900 juta rupiah. 29. Bahwa selain kerugian di material, penggugat juga mengalami kerugian di material berupa tekanan psikologis, keresahan, rasa tidak aman, dan ketidakpastian hukum yang berkepanjangan akibat sengketa akuo. 30. Bahwa oleh karena perbuatan para tergugat telah nyata-nyata merugikan penggugat serta tidak tercapainya penyelesaian secara damai, maka pada tanggal 10 Januari 2026, penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Palembang guna memperoleh perlindungan hukum, kepastian hukum, dan keadilan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Nagita Maharani SHMH. Seperti itu. Maka atas dasar uraian dan fakta-fakta tersebut di atas, penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada bantahan, banding, atau kasasi sebagai berikut. Dalam pokok perkara, 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan penggugat adalah pembeli yang beriktikat baik atas bidang tanah seluas kurang lebih 800 meter persegi yang terletak di Jalan Sukabangun 2, Kecamatan Sukarami, Palembang dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Taka, sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Sukabangun 2, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Dewi, dan sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Jabadin.
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Jual Beli nomor 5 tahun 2019 tanggal 10 Januari 2019 yang dibuat di hadapan PPAT Notaris Adinda Ayu Putri Amriati SH MKN antara penggugat dengan tergugat 1. 4. Menyatakan penggugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa. 5. Menyatakan perbuatan tergugat 1 yang menjual kembali objek sengketa kepada tergugat 2 merupakan perbuatan melawan hukum. 6. Menyatakan tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penggugat. 7. Menyatakan akta jual beli nomor 12/2020 tanggal 15 Juli 2020 antara tergugat 1 dan tergugat 2 yang dibuat di hadapan turut tergugat tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 8. Menyatakan sertifikat hak milik atas nama tergugat 2 yang diterbitkan berdasarkan akta jual beli nomor 12/2020 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 9. Memerintahkan turut tergugat dan atau kantor pertanahan Kota Palembang untuk membatalkan atau mencoret pendaftaran peralihan hak atas tanah yang terdaftar atas nama tergugat 2. 10. Memerintahkan tergugat 2 atas siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban apapun. 11. Menghukum tergugat 1 untuk membayar ganti kerugian material kepada penggugat sebesar 900 juta rupiah secara tunai dan sekaligus. 12. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian imaterial kepada penggugat sebesar 500 juta rupiah. 13. Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa atau uang som sebesar 1 juta rupiah setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. 14. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta-merta meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun perlawanan. 15. Menghukum para tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Subsidi. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Et eque et bono. Demikian gugatan ini kami ajukan. Semoga Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus berkenan mengabulkannya. Ecum et bonum est lex regu. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya umum. Hormat kami kuasa hukum menggugat Nabila Aprilia SHMH dan Nagita Maharani SHMH. Terima kasih yang mulia. Baik, kuasa hukum tergugat, apakah saudara sudah memahami isi gugatan dan apakah akan mengajukan jawaban? Kami sudah memahami sepenuhnya yang mulia, dan kami telah menyiapkan surat jawaban atas gugatan tersebut untuk dibacakan pada hari ini. Silakan kuasa hukum tergugat untuk menyerahkan salinan jawaban gugatan. Pada yang terhormat Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 127/PDT.G/2026/PN Palembang. Dengan hormat sebagai kuasa hukum tergugat 1, tergugat 2 serta turut tergugat sesuai dengan surat kuasa khusus nomor 14/6/FC/2026 tertanggal 17 Januari 2026 dalam perkara perdata nomor 127/PDT.G/2026/PN Palembang. Bersama ini disampaikan jawaban gugatan sebagai berikut. Terlebih dahulu, tergugat 1 dan tergugat 2 menyatakan bahwa para tergugat membantah semua pendapat, dalil, tuntutan, dan segala sesuatu dikemukakan oleh penggugat dalam surat gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas. Dalam eksepsi, bahwa sebelum tergugat menyampaikan eksepsi sebagaimana akan diuraikan di bawah ini, tergugat secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh tergugat. Eksepsi gugatan penggugat kabur, obscure libel. 1. Bahwa gugatan penggugat adalah kabur, tidak jelas, dan tidak sempurna, obscure libel. Karena antara posita dan petitum, gugatan terdapat pertentangan serta ketidakjelasan dasar hukum yang digunakan
Tiga, bahwa akan tetapi dalam petitumnya penggugat justru mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahkan sekaligus meminta dinyatakan adanya manifestasi dan perbuatan melawan hukum secara bersamaan terhadap tergugat 1. 4. Bahwa pencampuran dasar gugatan manifestasi dengan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan tanpa penjelasan yang tegas dan jelas telah menyebabkan gugatan menjadi tidak terang serta membingungkan tergugat dalam menyusun pembelaan hukum. 5. Bahwa selain itu penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan secara rinci kapan dan bagaimana proses penyerahan fisik objek tanah dilakukan, termasuk tidak menjelaskan adanya balik nama, sertifikat hak atas tanah, nama penggugat. Selanjutnya, yang telah dibacakan dalam pokok perkara. 1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh tergugat dalam jawaban ini. 2. Bahwa seluruh dalil dan alasan hukum yang telah tergugat uraikan dalam bagian eksepsi mohon dianggap termuat kembali dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini. 3. Bahwa benar antara penggugat dengan tergugat 1 pernah terjadi transaksi jual beli atas sebidang tanah seluas kurang lebih 800 meter persegi yang terletak di Jalan Sukabangun 2, Kecamatan Sukarami, Palembang, sebagaimana tertuang dalam akta jual beli nomor 05/2019 tanggal 10 Januari 2019. 4. Bahwa namun demikian tergugat menolak dalil penggugat yang menyatakan bahwa hak kepemilikan atas objek sengketa telah sepenuhnya beralih secara sempurna kepada penggugat, karena hingga tanggal terjadinya transaksi jual beli dengan tergugat 2, sertifikat hak milik atas objek tanah tersebut masih terdaftar secara sah atas nama tergugat 1 di kantor pertanahan Kota Palembang. 5. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, peralihan hak atas tanah melalui jual beli wajib didaftarkan pada kantor pertanahan untuk menjamin kepastian hukum terhadap pihak ketiga. 6. Bahwa penggugat sampai dengan akhir tahun 2020 tidak pernah melakukan proses balik nama sertifikat hak milik atas objek sengketa, sehingga secara administrasi pertanahan objek tersebut masih tercatat atas nama tergugat 1. Selanjutnya, yang telah dibaca. 3. Tentang sita jaminan. Bahwa permohonan sita jaminan konservatoir Besla yang diajukan oleh penggugat adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak. 2. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara perdata, sita jaminan hanya dapat diberikan apabila terdapat alasan yang kuat dan kekhawatiran yang nyata bahwa tergugat akan mengalihkan, menyembunyikan, atau menghilangkan harta kekayaannya guna menghindari pelaksanaan putusan pengadilan. 3. Bahwa dalam gugatan akuo, penggugat tidak pernah menguraikan secara jelas maupun membuktikan adanya tindakan tergugat 1 ataupun tergugat 2 yang hendak mengalihkan, memindahtangankan, atau menyembunyikan objek sengketa maupun harta kekayaan lainnya. 4. Bahwa dalil permohonan sita jaminan yang diajukan oleh penggugat semata-mata hanya didasarkan pada asumsi dan kekhawatiran subjektif tanpa didukung alat bukti yang cukup. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Iqbal Tanjung. Izin Yang Mulia untuk membacakan surat jawab gugatan. Petitum. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khususnya memeriksa dan mengadili perkara Akuo untuk memberikan putusan sebagai berikut. Primair, dalam eksepsi 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan gugatan penggugat kabur atau obscur libel dan oleh karenanya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau niat advan terhal. 3. Menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh penggugat. Dalam pokok perkara 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat 2 adalah pembeli yang beritikat baik atas objek sengketa. 3. Menyatakan sertifikat hak milik atas nama tergugat 2 sah dan mempunyai kekuatan hukum. 4. Menyatakan tergugat 2 tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. 5. Menyatakan turut tergugat telah melaksanakan tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Menolak seluruh tuntutan ganti kerugian material maupun imaterial yang diajukan oleh penggugat. 7. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Subsidiary. Apabila yang mulia majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang berpendapat lain, tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya. Ek aqua ek bono. Cukup sekian, terima kasih mulia. Baik, selanjutnya akan masuk pada agenda pembacaan replik dan duplik sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022. Persidangan perkara ini akan dilaksanakan secara ikor. Kuasa hukum penggugat dan tergugat silakan mengajukan replik dan duplik secara ikor. Bisa dipahami kuasa hukum penggugat? Bisa yang mulia. Kuasa hukum Bisa ya, penggugat? Mulia? Panitra 14 hari dari sekarang jatuh pada hari dan tanggal berapa? Hari Jumat tanggal 13 Maret 2026 yang mulia. Apakah ada persidangan pada hari itu? Tidak ada yang mulia. Baik, sidang hari ini dicukupkan dan akan dilanjutkan kembali pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2026 di tempat yang sama, Pengadilan Negeri Palembang. Sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara perdata gugatan perbuatan melawan hukum dengan nomor registrasi 127-PDT.G/2026 Palembang antara Badriah sebagai penggugat melawan Aliatri Ratu Azara sebagai tergugat 1 dan Valencia sebagai tergugat 2 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda hari ini adalah pemeriksaan para saksi, dimulai dari saksi yang dihadirkan oleh pihak penggugat. Kuasa hukum penggugat, siapa ahli pertama yang akan didengarkan keterangannya? Terima kasih yang mulia. Hari ini kami menghadirkan 2 orang saksi. Pertama adalah saudara Taka yang tanahnya sebelah utara berbatasan dengan Ibu Badriah dan saudari Dewi yang berbatasan di sebelah timur. Mohon izin untuk memanggil saksi ke persidangan. Baik, silakan petugas panggil saksi penggugat masuk ke ruang sidang. Siap. Baik, para saksi, apakah para saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan kesaksian dalam persidangan ini? Sangat sehat dan siap yang mulia. Baik, sebelum diambil sumpahnya, majelis hakim akan memeriksa terlebih dahulu identitas saudara dan saudari. Silakan para saksi maju ke depan untuk menunjukkan kartu identitas atau KTP-nya. Baik, saya cocokkan terlebih dahulu saksi pertama. Nama saudara Taka, umur 34 tahun, pekerjaan swasta, benar? Benar yang mulia. Saksi kedua, nama saudari Dewi, umur 29 tahun, pekerjaan wira swasta, benar? Benar yang mulia. Apakah para saksi memiliki hubungan keluarga, hubungan darah atau hubungan kerja dengan penggugat maupun para tergugat? Tidak ada yang mulia, hanya tanda-tanda saja. Saya juga tidak ada yang mulia. Baik, silakan hakim anggota 2 untuk mengambil sumpah saksi. Petugas, mohon dibantu untuk proses pengambilan sumpahnya. Baik. Para saksi ikuti lafal sumpah saya.
Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan menurut kesaksian saya yang sebaik-baiknya yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya, dan sebenar-benarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk. Silakan petugas kembali ke posisi. Silakan kuasa hukum penggugat jika ada yang ingin dipertanyakan. Terima kasih Yang Mulia. Saudara tangkap, Anda berbatasan langsung di sebelah utara objek sengketa. Apa yang Anda ketahui tentang penguasaan tanah oleh Ibu Badriah? Baik, mengenai pertanyaannya, sebelumnya Yang Mulia. Ya, silakan. Saya tahu persis sejak awal tahun 2019 yang Badriah memiliki tanah tersebut. Beliau menyuruh tukang untuk memasang pagar pembatas dan menancapkan pelang. Maka dari itu, semua tetangga pasti tahu bahwa tanah tersebut memang milik beliau. Baik, lalu sejak tahun 2019 sampai terjadinya sengketa, apakah tanah tersebut pernah ditelantarkan atau dibiarkan kosong begitu saja oleh Ibu Badriah? Tidak pernah. Beliau selalu datang sebulan sekali untuk merawat tanah tersebut. Maka tanah tersebut masih tergolong aktif dirawat oleh beliau. Keberatan Yang Mulia. Silakan kuasa hukum. Pertanyaan kuasa hukum penggugat mulai mengarahkan saksi untuk menggiring opini bahwa klien kami telah menelantarkan rumah tersebut, tanah tersebut. Keberatan ditolak. Pertanyaan masih seputar fakta penguasaan fisik. Kuasa hukum tergugat harap tenang. Anda punya sesi sendiri nanti. Silakan dilanjutkan penggugat. Terima kasih Yang Mulia. Sekarang untuk Saudari Dewi yang berbatasan sebelah timur. Apakah ada orang lain yang mengklaim atau meributkan tanah itu sebelum sengketa ini mencuat ke pengadilan? Tidak ada Ibu Nagita. Baru pada akhir tahun 2020, ada beberapa orang suruhan yang datang mau membongkar pagar tersebut. Kami para tetangga kaget karena tahu tanah tersebut telah dibeli tunai oleh Ibu Badriah. Apakah Saudari melihat langsung siapa yang menyuruh orang-orang tersebut untuk membongkar pagar milik Ibu Badriah? Iya, saya melihat langsung waktu pagar itu mau dibongkar. Di lokasi ada Ibu Alia yang mengawasi sambil membawa surat-surat. Saya sempat tanya, katanya tanah ini mau diambil alih karena diklaim milik mereka. Orang-orangnya membawa linggis dan palu besar Yang Mulia. Kami tetangga sampai takut mau keluar rumah. Baik Yang Mulia, keterangan dari saksi kami rasa sudah sangat jelas membuktikan adanya perbuatan melawan hukum berupa kerusakan fisik pagar dan klaim sepihak dari tergugat. Baik, cukup untuk saksi penggugat. Silakan untuk meninggalkan ruang sidang. Sekarang silakan kuasa hukum tergugat menghadirkan saksinya siapa saja yang akan dihadirkan. Terima kasih Yang Mulia. Ya. Hari ini kami menghadirkan 4 orang saksi. Yang pertama Saudara Randy sebagai selaku lurah. Kedua, Saudara Radin selaku sekretaris lurah. Ketiga, Saudara Jabadin selaku tetangga batas barat. Dan keempat, Saudari Sasmila selaku Ketua Pengadaan Ikatan Notaris Indonesia, Kota Palembang. Mohon izin memanggil para saksi maksud. Petugas silakan panggil saksi tergugat untuk masuk ke ruang sidang. Ya. Para saksi, apakah dalam keadaan sehat dan siap memberikan kesaksian dalam persidangan ini? Sehat dan mulia. Baik, sebelum diambil sumpah, silakan para saksi maju ke depan untuk menyerahkan KTP atau identitas kepada majelis hakim. Silakan duduk. Ya. Saya cocokkan terlebih dahulu. Saksi pertama, Saudara Randy selaku Lurah Sukabangun. Benar Yang Mulia. Saksi kedua, Saudara Radin selaku Sekretaris Lurah Sukabangun. Benar Yang Mulia. Saksi ketiga, Saudara Jabadin selaku tetangga sebelah barat. Benar Yang Mulia. Dan saksi keempat, Saudari Sakila selaku Ketua Pemda
ini kota Palembang? Benar yang mulia. Para saksi, apakah kalian memiliki hubungan keluarga atau hubungan kerja dengan pihak penggugat maupun para tergugat? Tidak ada yang mulia. Tidak ada yang mulia. Baik, dimohon untuk berdiri. Silakan hakim anggota 2 untuk mengambil sumpah saksi. Petugas silakan bantu proses pengambilan sumpah. Para saksi, ikutilah sumpah saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah, Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan menurut kesaksian saya akan memberikan keterangan kesaksian saya yang sebaik-baiknya yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya, dan sebenar-benarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Terima kasih petugas, silakan kembali ke posisi. Silakan duduk. Silakan kuasa hukum tergugat untuk ajukan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Saudara Randy selaku lurah dan saudara Radit selaku sekretaris lurah, apakah penggugat pernah melaporkan peralihan hak atas tanah tersebut secara administratif di tingkat rukun tetangga atau kelurahan? Terima kasih. Izin menjawab yang mulia. Sepanjang ingat saya tidak ada laporan secara resmi administrasi dari Ibu Badriah mengenai pelaporan AJB tersebut ke domisili lingkungan RT kami. Lalu, bagaimana dengan pencatatan mutasi di buku besar kelurahan, Pak Radit? Izin yang mulia. Seingat saya di buku registrasi kelurahan tidak ada tercatat laporan itu pergantian mutasi pemilik kepemilikan tanah atas nama Bu Badriah pada tahun 2019. Artinya, sampai sengketa ini selesai, sengketa ini muncul di kelurahan tanah itu masih atas nama keluarga tergugat. Benar Pak. Berkasnya masih atas nama keluarga beliau. Saya lanjutkan untuk Jabadin selaku tetangga sebelah barat. Apakah benar Ibu Alia masih sering mengunjungi tanah tersebut? Baik, yang mulia, saya beberapa kali melihat Ibu Alia membawa segerombolan untuk melihat tanah di sekitar tersebut. Pada pertengahan tahun 2020 sebelum pagar dibongkar. Apakah saat berkunjung Ibu Alia menunjukkan bukti kepemilikan kepada warga sekitar? Ya Bu, beliau sempat menunjukkan sertifikat tanah kepada kami. Makanya kami warga sekitar tidak berani melarang waktu pagar itu dibongkar. Ya. Cukup untuk saksi yang mulia. Baik, kuasa hukum penggugat, silakan jika ada pertanyaan untuk ketiga saksi ini. Ada yang mulia. Pak Randy, Anda tadi menyatakan tergugat yang aktif di data wilayah. Pertanyaan saya, apakah kelurahan memiliki wewenang untuk menentukan sah atau tidaknya suatu kepemilikan tanah? Tidak ada Bu. Kelurahan hanya melakukan pencatatan administrasi laporan warga saja. Jadi klien kami tidak melapor ke kelurahan. Bukan berarti hak miliknya atas tanah itu hilang ya? Secara hukum tekanan bukan opsi saya untuk menjawab. Tapi secara administrasi tempat itu memang tidak terdaftar di tempat kami. Baik. Sekarang untuk Pak Radit. Selama tahun 2019, saat klien kami memasang pagar baja di sana, apakah ada komplain resmi dari tergugat yang masuk ke kantor Anda? Selama tahun 2019, seingat saya suasananya aman saja. Tidak ada laporan komplain yang masuk. Artinya klien kami menguasai fisik tanah itu dengan damai selama setahun penuh. Terima kasih. Terakhir untuk Pak Jabadi. Pak Jabadi, Anda tadi bilang Ibu Alia membawa sertifikat asli saat membongkar pagar. Pertanyaan saya, saat pembongkaran itu apakah tanah tersebut statusnya masih dipagari rapi dan dikunci oleh klien kami? Ya, tanahnya masih tertutup pagar sang dan baja milik Bu Badriah yang mulia. Saudara saksi Jabadi, jawab yang jelas. Pagar itu dibongkar paksa atau dibuka baik-baik?
Diwangker mata yang mulia, digergaji dan ditarik karena pagarnya digunting oleh penggugat. Dicatat yang mulia, tergugat merusak pagar secara paksa. Pertanyaan untuk saksi wilayah kami rasa sudah cukup. Sekarang kepada saksi Sakila selaku Ketua PMK Ikatan Notaris Indonesia Kota Palembang, bagaimana Kode Etik memandang perbuatan akta ganda oleh Notaris Adinda? Izin memberikan keterangan yang mulia. Saya mengenal baik rekan Adinda di organisasi Pemda Palembang. Beliau adalah notaris yang berintegritas dan selalu patuh pada SOP. Dalam kasus ini, rekan Adinda sudah menjalankan kewajiban wajibnya, yaitu mengecek sertifikat ke BPN. Karena sistem BPN menyatakan bersih, notaris tidak punya alasan hukum untuk menolak transaksi masyarakat. Jadi tidak ada pelanggaran kode etik ataupun jabatan. Beliau sudah bekerja secara profesional. Ibu Sakila, jika sistem BPN bersih tetapi di lapangan tanahnya nyata-nyata sudah dipagari oleh orang lain sejak tahun 2019, apakah notaris tidak wajib melakukan cross check fisik ke lokasi? Secara aturan, tugas utama notaris PPAT adalah memeriksa keabsahan formil melalui sistem BPN. Masalah fisik di lapangan adalah tanggung jawab para pihak yang membuat pernyataan di dalam akta bahwa tanah tidak dalam sengketa. Jadi menurut Anda, Notaris Adinda murni bergerak karena prosedur surat yang sah dan terlindungi oleh undang-undang? Benar, secara organisasi, prosedur yang dijalankan rekan Adinda sudah sah dan profesional. Baik, keterangan saksi sudah cukup jelas yang mulia. Bagaimana dari tergugat, apakah ada yang ingin disampaikan? Izin Majelis Hakim. Ya, silakan. Secara administratif, saat Ibu Alia dan Ibu Valencia datang ke kantor saya, dokumen SHM asli dibawa dan status pengecekan elektronik di BPN bersih. Maka dari itu saya wajib memproses akta mereka. Baik, dari tergugat, apakah ada yang ingin disampaikan? Yang mulia Majelis Hakim, uang 800 juta itu bukan dari langit. Itu uang hasil tabungan keringat saya bertahun-tahun demi masa depan saya, masa tua saya. Ibu Alia, tegas sekali Anda. Di mana hati nurani Anda? Ibu Badriah, tolong ya, jangan bermain drama menangis di ruang sidang. Kita ini beracara berdasarkan hukum tertulis. Faktanya Anda sendiri yang lalai menelantarkan sertifikat itu bertahun-tahun tanpa dibalik nama. Ibu Badriah, kantor kami menangani ratusan akta setiap tahunnya. Jika Ibu tidak mendaftarkan akta tersebut ke BPN, bagaimana sistem kami bisa memblokir otomatis transaksi berikutnya? Jangan limpahkan kelalaian pendaftaran Anda kepada kami. Izin Majelis Hakim, saya juga keberatan jika transaksi saya disebut melawan hukum atau tidak sah. Saya di sini adalah pembeli yang bertikat baik. Saya sama sekali tidak tahu menahu hubungan antara Ibu Badriah dan Ibu Alia. Saya membeli tanah tersebut karena Ibu Alia memegang sertifikat hak milik yang asli. Dan ketika kami mengecek ke BPN bersama Notaris Adinda, statusnya bersih, tidak diblokir. Saya mengeluarkan uang ini secara sah. Jadi demi hukum, hak saya atas tanah ini juga harus dilindungi negara. Harap tenang para pihak. Jaga tata tertib persidangan. Semua argumentasi harus berdasarkan fakta hukum persidangan. Semua bukan emosi pribadi. Pihak penggugat, tergugat 1 dan tergugat 2 harap mengendalikan diri dan duduk kembali. Sekarang kita beralih ke pemeriksaan para ahli. Baik, silakan para saksi tergugat dimohon untuk mundur dari ruang persidangan. Baik, agenda selanjutnya mendengarkan keterangan dari para ahli. Pada kuasa hukum penggugat, silakan hadirkan ahli Anda ke muka persidangan. Baik yang mulia, kami menghadirkan Ibu Aprianisa Eskom Mkom selaku ahli forensik di lapor Polda Sumsel dan Dr. Adela SHMH selaku dosen hukum perdata Universitas Palembang. Mohon izin memanggil para ahli masuk ke ruang sidang. Petugas, silakan panggil para ahli untuk masuk ke ruang sidang. Siap. Saudari ahli, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan pada hari ini?
Baik, sebelum memberikan keterangan majelis hakim akan memeriksa identitas dan serta legalitas keahlian saudari. Silakan terlebih dahulu para ahli maju untuk menyerahkan KTP dan identitasnya. Baik, silakan kembali. Saya cocokkan terlebih dahulu identitas saudari. Ahli pertama nama Aprianisa Eskom Mkom, tempat tanggal lahir Palembang 20 April 1990, jenis kelamin perempuan, agama Islam, jabatan saat ini sebagai ahli forensik Bit Lab 4 Polda Sumsel. Benar? Siap, benar sekali yang mulia. Apakah saudari membawa surat perintah tugas resmi dari Kapolda Sumsel untuk memberikan keterangan di sidang hari ini? Siap, bahwa yang mulia sudah terlampir di dalam berkas yang saya serahkan tadi. Baik, surat tugas nomor ST garing 142 garing 5 garing 2026 dinyatakan sah. Selanjutnya ahli kedua nama Dr. Adela SHMH, tempat tanggal lahir Palembang 15 September 1985, jenis kelamin perempuan, agama Islam, jabatan saat ini sebagai dosen hukum perdata Universitas Terbuka. Benar? Benar yang mulia. Apakah saudari memiliki hubungan keluarga, hubungan darah atau hubungan kerja yang mendatangkan keuntungan pribadi dengan pihak penggugat maupun para tergugat? Tidak ada yang mulia, saya di sini murni sebagai ahli akademisi. Baik, karena identitas dan dokumen keahlian dinyatakan sah dan tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak, maka saudari bisa didengarkan keterangannya. Sebelum memberikan keterangan demi hukum, saudari wajib diambil sumpahnya terlebih dahulu. Apakah bersedia? Siap, yang mulia. Mohon dibantu petugas untuk pengambilan sumpahnya. Silakan hakim anggota dulu. Para saksi, ikutilah pasal. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai ahli akan memberikan keterangan menurut keahlian saya yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Terima kasih petugas, silakan kembali ke posisi. Silakan duduk. Silakan hakim petugas itu jika ada yang ingin ditanyakan. Saudara ahli, sebagai pemeriksa dari Bit Lab 4 Polda Sumsel, apakah Anda sudah memeriksa dokumen akte jual beli pertama tahun 2019 dan akte jual beli kedua tahun 2020 dalam kasus ini? Siap, sudah yang mulia. Kami sudah memeriksakan tanda fisik maupun bentuk digital pada kedua dokumen AJB tersebut di laboratorium. Silakan kuasa hukum penggugat mengajukan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Saudara ahli, bisa jelaskan bagaimana hasil pemeriksaan lab terhadap tanda tangan Ibu Badriah dan Ibu Alia di AJB pertama? Izin yang mulia membacakan teks. Silakan. Metode pemeriksaan. Saya menggunakan metode standar forensik dokumen digital sesuai ISO atau IEC 27037 dan pedoman Bit Lab Polri. Pemeriksaan fisik dokumen. Dokumen asli diperiksa dengan kaca pembesar ultraviolet dan alat pembesar forensik untuk melihat goresan tinta, tekanan dari interaksi tinta dengan kertas. Ini untuk memastikan tanda tangan benar-benar dibubuhkan di atas kertas, bukan hasil cetak atau stempel. Berikut hasil pemeriksaan sebagai berikut. Untuk AJB pada tahun 2019, secara fisik, tanda tangan Ibu Badriah dan Ibu Alia menunjukkan goresan tinta yang menyerap ke serat kertas. Tidak ditemukan indikasi stempel atau cetak. 2. Pada file scan, metadata menunjukkan file dibuat langsung dari scanner dan tidak pernah dibuka di software editor. 3. Analisis RFA menunjukkan tingkat komparasi konsisten antara tanda tangan dan teks dokumen. 4. Setelah dicocokkan dengan sampel pembanding, bentuk dan tekanan goresan identik, tidak ditemukan tanda-tanda peniruan atau pemalsuan.
5. Tanda tangan AJB 2019 adalah asli dan dibukukan langsung oleh yang bersangkutan. Untuk AJB tahun 2020. Pertama, hasil pemeriksaan fisik digital menunjukkan kondisi yang sama dengan AJB 2019. Tidak ditemukan anomali pada metadata, tidak ada jejak editing, dan tidak ada anomali pada analisis ILA. 3. Pencocokan dengan sampel pembanding untuk Ibu Alia dan Ibu Valencia menunjukkan kesesuaian penuh. 4. Tanda tangan pada AJB 2020 juga asli dan tidak ada indikasi pemalsuan. Jadi, tanda tangan pada akta jual beli 2019 dan tahun 2020 adalah asli. Kedua dokumen tidak menunjukkan adanya manipulasi fisik maupun digital pada bagian tanda tangan. Perlu saya tegaskan yang mulia, ruang lingkup saya adalah memeriksa keaslian dokumen dan gambar tanda tangan secara digital forensik. Demikian keterangan saya. Artinya, tergugat 1 memang benar-benar menandatanganinya tanpa paksaan atau pemalsuan. Secara fisik dokumen, betul itu tidak ada, itu tanda tangan asli Ibu Alia. Tidak ada pemalsuan di sana. Cukup yang mulia. Silakan kuasa hukum tergugat jika ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih yang mulia. Saudara ahli, bagaimana dengan AJB akta jual beli yang kedua tahun 2020 antara Ibu Alia dan klien kami Ibu Valencia? Sama saja Pak, tanda tangan Ibu Alia dan Ibu Valencia di AJB kedua juga asli dan cocok dengan sampel asli mereka. Kesimpulannya, kedua dokumen AJB tersebut baik yang pertama maupun yang kedua tanda tangan aslinya semua dan tidak ada yang palsu. Baik, berarti transaksi klien kami juga menggunakan dokumen yang asli. Cukup, sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saudari ahli adalah sebagai ahli hukum perdata. Bagaimana aturan hukumnya jika suatu tanah sudah dijual pakai AJB tapi belum sempat balik nama? Izin membuka teks yang mulia. Silakan. Menurut pasal 1338 KUH Perdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah itu mengikat para pihak seperti undang-undang. Jadi begitu akta jual beli ditandatangani di depan PPAT dan Bea Lunas, jual beli itu sudah sah dan mengikat penuh antara penjual dan pembeli. Silakan kuasa hukum penggugat jika ada yang ingin ditanyakan. Saudara ahli, kalau tanah itu sudah dijual sah ke pembeli pertama, lalu dijual lagi oleh orang yang sama ke pembeli kedua, bagaimana statusnya? Secara hukum perdata, karena penjual sudah mengikatkan diri dan menyerahkan haknya ke pembeli pertama, dia tidak punya hak lagi untuk menjual tanah itu ke orang lain. Menjual satu objek yang sama 2 kali itu melanggar hukum dan melanggar asas iktikad baik. Meskipun pembeli pertama belum balik nama sertifikat. Betul, belum balik nama itu hanya masalah administrasi di BPN. Tapi hubungan jual belinya itu sudah sah dan tidak bisa dihapus begitu saja. Cukup yang mulia. Silakan kuasa hukum tergugat jika ada yang ingin ditanyakan. Saudara ahli adalah, tapi di sisi lain, klien kami Ibu Valencia memberi tanah karena sertifikat SHM aslinya masih atas nama penjual dan bersih dari sengketa. Bukankah pembeli yang tidak tahu apa-apa harus dilindungi? Betul, hukum perdata memang melindungi pembeli yang beriktikat baik. Artinya pembeli yang tidak tahu kalau tanah itu bermasalah. Jika dalam kasus seperti ini ada benturan antara hak pembeli pertama dan pembeli kedua, tugas majelis hakim nanti yang akan menimbang mana yang paling adil berdasarkan bukti di sidang. Cukup yang mulia. Baik, silakan para ahli dari hukum penggugat silakan meninggalkan ruang sidang. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan keterangan para ahli dari pihak tergugat. Kepada kuasa hukum tergugat, silakan hadirkan ahli Anda ke kursi persidangan. Baik yang mulia, kami menghadirkan Profesor Dr. Cindy SHMH selaku ahli hukum administrasi negara dan Ibu Della Nurfasya SHMHN selaku ahli pertanahan sekaligus Ketua PPAT. Mohon izin memanggil para ahli masuk. Petugas silakan panggil para ahli tergugat untuk masuk. Siap. Saudari ahli tergugat, apakah saudari sekalian dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan pada sidang hari ini? Sehat dan siap yang mulia. Baik, sebelum memberikan keterangan, majelis hakim akan memeriksa identitas dan berkas keahlian saudari. Silakan para ahli maju ke depan untuk menyerahkan KTP kepada majelis hakim.
Baik, saya cocokkan terlebih dahulu. Silakan kembali. Ahli pertama, benar dengan nama lengkap Profesor Dr. Cindy, tempat tinggal, lahir di Palembang, 8 Agustus 1978, jenis kelamin perempuan, agama Islam, benar? Benar yang mulia. Selanjutnya ahli kedua, nama Dela Nurfasya, SHMKM, tempat tanggal lahir Palembang 12 November 1948, jenis kelamin perempuan, agama Islam, benar? Benar yang mulia. Apakah para ahli sekalian memiliki hubungan keluarga, hubungan darah, atau hubungan kerja yang mendatangkan keuntungan finansial secara pribadi dengan pihak penggugat maupun para tergugat? Tidak ada yang mulia. Kehadiran saya murni secara independen akademis. Saya juga tidak ada hubungan kerja ataupun keluarga yang mulia. Baik, karena tidak ada hubungan keluarga dan berkas dinyatakan sah, maka para ahli silakan sebutkan identitas singkat dan jabatan saat ini secara resmi. Saya adalah Profesor Dr. Cindy Francisca SHMH. Saya adalah Guru Besar Hukum Administrasi Negara Universitas Terbuka. Baik yang mulia, saya Dela Nurfasya SHMKM. Saat ini saya aktif sebagai pejabat pembuat akta tanah di Kota Palembang, dan saya diamanahkan sebagai Ketua Pengurus Daerah IPAT Kota Palembang periode 2025 sampai 2026. Baik, sebelum memberikan keterangan demi hukum, saudari wajib disumpah terlebih dahulu sesuai agama saudari. Apakah bersedia? Bersedia yang mulia. Petugas mohon dibantu untuk pengambilan sumpahnya. Silakan hakim anggota 2 untuk pengambilan sumpahnya. Para saksi, ikutilah para sumpah saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya sebagai ahli akan memberikan keterangan menurut keahlian saya yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Terima kasih petugas, silakan kembali ke posisi. Silakan hakim anggota 1 ajukan pertanyaan. Untuk para ahli silakan duduk. Untuk ahli Prof. Cindy, seberapa kuat kekuatan hukum sertifikat hak milik yang diterbitkan BPN, dan apakah sifatnya mutlak tidak bisa diganggu gugat? Izin membuka teks yang mulia. Sangat kuat yang mulia, sesuai pasal 32 ayat 1 PP nomor 24 tahun 1997. Semua data dalam sertifikat dianggap benar selama tidak dibuktikan sebaliknya di pengadilan. Jadi sifatnya tidak mutlak, masih bisa dibatalkan jika terbukti ada cacat hukum atau cacat administrasi. Izin yang mulia. Ya, silakan. Saudara ahli, bagaimana pelindungan hukum bagi pembeli yang sudah balik nama sertifikatnya dengan itikat baik? Berdasarkan pasal 32 ayat 2 PP nomor 24 tahun 1997, jika sertifikat diterbitkan secara sah, diperoleh dengan itikat baik, dan tandanya dikuasai secara nyata selama 5 tahun tanpa ada protes, maka hak pemegang sertifikat tersebut dilindungi penuh dan tidak dapat dituntut lagi oleh pihak lain. Baik, cukup yang mulia. Izin yang mulia. Ya, silakan. Profesor Cindy, jika terbukti ada cacat hukum dalam jual belinya, kemana jalur resmi untuk membatalkan sertifikat tersebut? Ada 2 jalur. Jika murni kesalahan prosedur administrasi BPN, bisa digugat ke PT UN atau memohon langsung ke BPN. Tetapi jika menyangkut sengketa hak milik atau adanya perbuatan melawan hukum atau PMH, pembatalannya harus melalui putusan pengadilan negeri terlebih dahulu. Artinya, jika transaksi dasarnya cacat hukum, sertifikat tersebut bisa dibatalkan oleh putusan pengadilan ini. Benar, putusan pengadilan negeri yang berkekuatan hukum tetap akan menjadi dasar mutlak bagi BPN untuk mencabut dan membatalkan sertifikat tersebut. Sangat jelas. Terima kasih Profesor Cindy. Cukup yang mulia. Baik,
Silakan Ibu Hakim, anggota 2, ajukan pertanyaan. Saudara Ahli Dela, saudara dihadirkan selaku Ketua Pemda, PPAT Kota Palembang dan PPAT aktif. Mohon jelaskan apa saja kewajiban formil dan kode etik seorang PPAT sebelum membuat fakta jual beli tanah. Terima kasih Majelis Hakim yang terhormat, izinkan saya untuk membaca teks. Berdasarkan PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, sebelum membuat AJB, PPAT wajib melakukan pemeriksaan sertifikat dan angka pertanahan setempat untuk memastikan bahwa sertifikat tersebut asli tercatat dan tidak dalam status diblokir, disita atau dibebani hak tanggungan. Silakan kuasa hukum tergugat jika ada pertanyaan. Ibu Ahli Dela, jika ada penjual membawa sertifikat asli, hasil cek BPN, bersih, KTP-nya cocok, dan pembeli mau membayar, apakah PPAT boleh langsung membuatkan AJB? Bukan cuma boleh, tapi wajib diproses. Kalau semua syarat di kantor tidak lengkap dan bersih, PPAT harus berkas akta. PPAT itu bukan polisi yang harus menyelidiki ke lapangan atau mencari tahu apakah di luar sana si kedua punya utang atau janji lain dengan orang lain di bawah tangan. Berarti tindakan PPAT memproses AJB itu sudah benar dan Ya. sesuai aturan. Iya, sudah sesuai prosedur kerja PPAT. Cukup yang mulia. Silakan kuasa hukum tergugat jika ada pertanyaan. Baik yang mulia. Ibu Ahli Dela, tapi bukankah PPAT harus hati-hati? Di lokasi tanah itu kan sudah dipagari dan dipasang plat klaim oleh penggugat. Apakah PPAT tidak wajib mengecek lokasi tanah secara fisik sebelum membuat akta? Di dalam draft AJB resmi sudah ada pasal tertulis di mana penjual menjamin secara hukum bahwa tanah itu kosong dan tidak sengketa. PPAT berpatokan pada jaminan tertulis penjual tersebut. Memang idealnya kita harus hati-hati, tapi aturan hukum tidak mewajibkan PPAT untuk datang ngecek fisik ke lapangan setiap mau buat AJB. Jadi kalaupun PPAT dicek lokasi, aktanya tidak otomatis batal selama syarat administrasi di kantor sudah sah. Baik, terima kasih penjelasannya ahli. Cukup yang mulia. Baik, keterangan dari seluruh ahli kami rasa sudah cukup jelas. Majelis Hakim juga menyatakan bahwa pemeriksaan saksi fakta yaitu Taka, Dewi, Radin, Jabadin, dan Sakila pada sidang sebelumnya telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan. Sidang tahap pembuktian ahli dinyatakan selesai dan akan lanjutkan ke tahap kesimpulan. Mohon sila saudari ahli tergugat untuk meninggalkan ruang sidang. Agenda persidangan selanjutnya adalah penyampaian kesimpulan akhir dari masing-masing pihak. Kuasa hukum penggugat silakan sampaikan kesimpulan saudari. Baik, silakan duduk. Kepada kuasa hukum penggugat, silakan sampaikan kesimpulan saudari. Terima kasih yang mulia Majelis Hakim. Berdasarkan bukti tertulis P1 hingga P5, keterangan saksi Kota Taka dan Dewi serta didukung keahlian dari ahli Aprianisa dan Adela telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa tergugat satu telah melakukan penjualan ganda secara seluruh melawan hukum. Kami memohon Majelis Hakim mengabulkan seluruh tuntutan petitum kami. Dipersilakan kuasa hukum tergugat untuk membacakan kesimpulannya. Sebaliknya yang mulia, berdasarkan bukti T1 hingga T4 serta ahli Cindy dan Dela, proses hukum transaksi klien kami didasarkan atas kepercayaan publik atas sertifikat negara. Penggugat lalai karena bertahun-tahun tidak melakukan balik nama sertifikat. Kami mohon agar Majelis Hakim menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Baik, Majelis Hakim menerima berkas kesimpulan dari para pihak. Sidang ditunda untuk memberikan waktu bagi Majelis Hakim bermusyawarah guna mengambil keputusan. Majelis Hakim menetapkan bahwa persidangan pembacaan putusan akan dilaksanakan 7 hari dari hari ini.
Panitra, 7 hari dari sekarang jatuh pada hari dan tanggal berapa? Hari Selasa tanggal 23 Juni 2026 yang mulia. Apakah ada persidangan pada hari itu? Tidak ada yang mulia. Baik, sidang hari ini dicukupkan dan akan dilanjutkan kembali pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2026 di tempat yang sama Pengadilan Negeri Palembang. Sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 127 garing PDT.G garing 2026 garing PN Palembang dengan agenda pembacaan putusan akhir dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, setelah majelis hakim bermusyawarah dengan mempertimbangkan segala fakta hukum, bukti-bukti dan keterangan saksi serta keterangan para ahli dalam persidangan, maka hari ini majelis hakim akan membacakan putusan akhir perkara nomor 127 garing PDT.G garing 2026 garing PN Palembang. Hadirin dimohon mendengarkan dengan seksama. Putusan nomor 45 garing PDT.G garing 2026 garing PN Palembang. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara gugatan antara Badria beralamat di Kota Palembang, dalam hal ini memilih domisili penggugat di kantor kuasanya untuk selanjutnya sebagai penggugat, melawan Alia beralamat di Kota Palembang untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat 1. Valencia beralamat di Kota Palembang untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat 2. Adinda SH MKN notaris atau pejabat pembuat akta tanah di Kota Palembang berkantor di Kota Palembang untuk selanjutnya disebut sebagai turut tergugat. Tentang duduk perkara, menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Januari 2026 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang telah mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum dengan dalil-dalil adalah pokoknya sebagai berikut. 1. Objek sengketa bahwa sebidang tanah seluas kurang lebih 800 meter kubik yang terletak di Jalan Sukabangun 2, Kota Palembang semula berstatus sertifikat hak milik nomor 1234 garing Sukabangun atas nama tergugat 1 Alia yang diterbitkan tahun 2015 oleh BPN Kota Palembang dengan batas utara Tanah Taka, selatan Jalan Sukabangun 2, timur Tanah Dewi, dan barat Tanah Jabadim. 2. Transaksi pertama bahwa tanggal 10 Januari 2019 penggugat membeli objek sengketa dari tergugat 1 seharga 800 juta rupiah secara lunas melalui transfer bank di hadapan turut tergugat notaris PPAT Adinda berdasarkan akta jual beli nomor 5 tahun 2019. 3. Penguasaan fisik bahwa sejak 11 Januari 2019 hingga akhir tahun 2020 penggugat telah menguasai tanah tersebut secara nyata dan terus-menerus membersihkan lahan, memasang patok, pagar, dan pelangkap pemilikan, namun belum dilakukan balik nama karena kendala administratif dan biaya. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa terhadap tergugat tersebut, tergugat 2 mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak dalil penggugat dan menyatakan dirinya adalah pembeli beritikat baik karena membeli berdasarkan dokumen sah, memeriksa sertifikat asli dan telah mendaftarkan haknya secara resmi hingga terbit sertifikat baru. Menimbang bahwa pihak pengadilan telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi, namun berdasarkan laporan hakim mediasi, seluruh upaya mediasi tidak membuahkan hasil. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas. Menimbang bahwa inti dari sengketa quo adalah terjadinya penjualan ganda atas objek sengketa yang sama oleh tergugat 1, di mana penjualan pertama dilakukan kepada penggugat dan penjualan kedua terhadap tergugat 2. Mengenai perbuatan tergugat 1 Alia, menimbang bahwa berdasarkan pasal 1320
Junto pasal 1338 KUH Perdata, transaksi jual beli antara penggugat dan tergugat satu pada 10 Januari 2019 adalah sah dan mengikat demi hukum. Sejak pembayaran lunas dan ditandatangani AJB nomor 5/2019, hak kepemilikan secara substansial dan penguasaan fisik telah beralih kepada penggugat. Menimbang bahwa tindakan tergugat satu yang menjual kembali tanah milik penggugat kepada tergugat 2 pada 15 Juli tahun 2020 secara sadar tanpa hak merupakan bentuk perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1365 KUH Perdata. Tergugat satu telah melanggar hak subjektif penggugat dan asas kepatutan dalam bermasyarakat. 2. Mengenai kedudukan tergugat 2 Valencia, menimbang bahwa tergugat 2 mendalilkan dirinya sebagai pembeli beritikat baik berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016. Salah satu kriteria pembeli beritikat baik adalah melakukan penelitian cukup atas fisik objek tanah. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, penggugat telah menguasai fisik tanah secara nyata sejak 11 Januari 2019 dengan memasang pagar, patok, dan pelang kepemilikan. Andai kata tergugat 2 melakukan penelitian fisik lapangan dengan cermat sebelum membeli, ia dipastikan mengetahui bahwa tanah tersebut dikuasai orang lain. Menimbang bahwa kelalaian tergugat 2 dalam memastikan berstatus fisik tanah menggugurkan statusnya sebagai pembeli beritikat baik sehingga perlindungan hukum tidak dapat diberikan kepadanya. 3. Mengenai kelalaian turut tergugat, Notaris PPAT Adinda menimbang bahwa turut tergugat terbukti tidak menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana diwajibkan dalam UU nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris. Sebagai penjabat yang memproses kedua AJB tersebut, turut tergugat lalai karena tidak memeriksa riwayat transaksi di kantornya sendiri dan tidak memverifikasi penguasaan fisik tanah. 4. Mengenai ganti kerugian, menimbang bahwa karena perbuatan melawan hukum tergugat satu telah terbukti dan mengakibatkan hilangnya hak penggugat atas tanah, maka tuntutan ganti rugi material penggugat sebesar 900 juta rupiah yang meliputi nilai tanah, operasional patok atau pagar, dan kehilangan potensi nilai ekonomis adalah beralasan hukum dan patut dipenuhi. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan tergugat satu alias telah melakukan perbuatan melawan hukum. 3. Menyatakan sah dan berakta jual beli nomor 05/2019 tanggal 10 Januari 2019 antara penggugat Badria dengan tergugat satu alia. Menyatakan akta jual beli nomor 12/2020 tanggal 15 Juli 2020 antara tergugat satu dengan tergugat 2 batal demi hukum beserta segala akibat hukum yang ditimbulkannya. 5. Menyatakan sertifikat hak milik atas nama tergugat 2 Valencia yang diterbitkan tanggal 25 November 2020 cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 6. Menghukum tergugat satu untuk membayar ganti rugi material kepada penggugat sebesar 900 juta rupiah secara tunai dan seketika. 7. Menghukum turut tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini. 8. Menolak gugatan penggugat untuk yang selain dan selebihnya. 9. Menghukum tergugat satu dan tergugat 2 untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp1.250.000. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Jumat 23 Juni 2026 oleh kami selaku Hakim Ketua Majelis beserta hakim-hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh panitera pengganti. Ketua Majelis Hakim Roben SAMH, Hakim Anggota 1 Priyati SAMH, Hakim Anggota 2 Putri Apriani SHMH, panitera Devika SH. Demikian putusan dijatuhkan. Terhadap putusan ini para pihak diberikan waktu selama 14 hari kerja untuk menyatakan sikap apakah menerima atau mengajukan upaya hukum banding. Sidang perkara nomor 127/PDT.G/2026/PN Palembang dinyatakan selesai dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.
Silakan duduk kembali.